Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Windiana, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Di era sekarang, kita sebagai generasi Z hidup sangat dekat dengan media sosial dan teknologi digital. Hampir setiap hari kita scroll, posting, komentar, dan berbagi informasi. Tapi, pernahkah gak sih kita berpikir apakah semua yang kita lakukan di dunia digital sudah sesuai dengan nilai-nilai agama? Nah, di video ini saya akan membahas nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari generasi Z, seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, toleransi, dan adab digital yang seringkali terlupakan di tengah perkembangan teknologi. Yuk simak video ini sampai selesai supaya kita bisa menjadi generasi Z yang melek teknologi tapi tetap berakhlak dan beretika. Yang pertama yaitu nilai kejujuran. Kejujuran adalah nilai utama dalam agama. Jujur bukan hanya saat berbicara, tapi juga saat belajar, bermedia sosial, dan bekerja. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu tidak mencontek, tidak menyebarkan hoaks, jujur saat membuat konten. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Dan yang kedua yaitu nilai tanggung jawab. Generasi Z sering aktif di dunia digital. Setiap postingan, komentar, dan konten harus dipertanggungjawabkan. Contoh penerapannya yaitu bertanggung jawab dengan kata-kata di media sosial dan menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 38. Dan yang ketiga yaitu nilai toleransi dan menghargai orang lain. Islam mengajarkan untuk saling menghormati walaupun berbeda pendapat, suku, atau agama. Contoh di kehidupan Gen Z yaitu tidak menghina keyakinan orang lain, bijak dalam berkomentar, dan menghargai perbedaan di media sosial. Dan yang keempat yaitu nilai empati dan kepedulian sosial. Empati sangat penting agar generasi Z tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga peduli dengan orang lain. Contoh penerapannya yaitu membantu teman, tidak melakukan bully, menyebarkan konten positif. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kelima, adab digital dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang harus diterapkan dalam bermedia sosial yaitu 1. Berkomentar dengan sopan, yaitu berarti kita harus menjaga tutur kata, tidak menghina,
tidak merendahkan dan tidak menyakiti perasaan orang lain meskipun berbeda pendapat. Yang kedua, tidak mudah terpancing emosi. Artinya, kita tidak langsung membalas komentar negatif dengan kemarahan. Islam mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Karena emosi yang tidak terkontrol seringkali membuat seseorang berkata kasar dan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, yaitu menyaring kata sebelum mengetik. Berarti berpikir terlebih dahulu apakah tulisan kita bermanfaat atau justru menyakiti. Jika komentar atau unggahan tidak baik, maka lebih baik kita lebih baik diam. Dengan menerapkan adab digital ini, media sosial dapat menjadi tempat yang lebih aman, damai, dan penuh manfaat. Seorang muslim seharusnya mampu menjadikan dunia digital sebagai sarana kebaikan, bukan sumber perpecahan. Nah, sebagai generasi Gen Z, kita hidup di era modern dan digital, namun harus mempunyai nilai-nilai agama tetap menjadi pedoman utama agar kita tidak kehilangan arah. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan, bukan tempat untuk saling menyakiti. Semoga pembahasan ini dapat menambahkan kesadaran kita semua untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas secara teknologi dan berakhlak secara moral. Mari kita jadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.